Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat sahabatku semuanya, sahabat YouTuber, sahabat subscriber, sedulur onlineku semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami para pecinta bambu unik Nusantara. Kali ini di hari libur sahabatku, kami mencoba mencari keberuntungan di daerah Trawas. Di sini di pagi hari yang sejuk dengan cuaca yang mendung sahabatku. Dengan musim tanam padi, semoga para petani di sini panennya melimpah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sahabatku, sebelum kita melakukan penelusuran, bismillahirrahmanirrahim. Dalam aktivitas apapun sahabatku, mari kita belajar, kita niatkan karena Allah SWT sahabatku ya. Tidak panjang lebar, kita susuri ke sana. Ada rumunan bambu di sana sahabatku ya. Sambil kita ke sana, kita sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wakhdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wakhdina al-husna bihurmatim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, mari kita cek-cek di depan sini sahabatku, ada rumunan bambu ori. Kita skip dulu, kita melakukan proses cek-cek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, kita cek-cek di sini. Di sini ada gendet sahabatku, di situ di sapi yang sudah lepas, sudah patah. Di situ ada tolak ruas sahabatku. Tolak ruas simbol dari pembelajaran diri sahabatku. Tolak rasa-rasa yang negatif yang akan datang kepadamu sahabatku ya. Rasa-rasa itu bisa melalui siapapun, bisa melalui anak, bisa melalui sahabat, bisa melalui siapapun itu sahabatku ya. Sehingga menarik dirimu dari kedamaian, dari ketenangan jiwa, dari kebahagiaan, menarik ke dalam jiwa yang gelisah, jauh dari kebahagiaan sahabatku ya. Tolaklah rasa-rasa itu sahabatku ya. Kuncinya hanya satu sahabatku, dengan selalu sambung rasa dimanapun kamu berada terhadap Tuhanmu, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada tuang sari ranting sahabatku. Tuang sari kita tinggalkan. Kita cek-cek lagi yang lebih istimewa. Kayak ada sesuatu yang istimewa lur di atas lur. Belum. Sejuknya di suasana pagi sahabatku, dengan cuaca mendung, dengan anginnya yang semilir. Di sini ada bambu petung. Bambu petung adalah bambu termahal kalau di tempat kami sahabatku. Tapi tentunya dengan ukurannya yang tumbuh sehat. Karena ini pertumbuhannya kurang bagus sehingga agak kecil-kecil. Biasa di bambu petung ada tumbang sari, ada trirasa, ada sabtu juga. Kita cek-cek di bambu ori ini aja sahabatku. Semoga ada rezeki. Intinya sahabatku, dalam kehidupan sehari-hari ini, intinya itu kita sama-sama belajar sahabatku. Aktivitas apapun itu sahabatku, aktivitas pekerjaan, aktivitas dalam keluarga, aktivitas dengan sahabat atau siapapun, di situ intinya kita mencari pembelajaran buat kita ke depan agar lebih baik. Yang kemarin yang kurang baik benahilah, menjadi sesuatu perjalanan yang baik. Yang buruk tinggalkanlah. Intinya dalam kehidupan itu hanya itu sahabatku. Karena kita makhluk semuanya seperti
pada ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu, sahabatku ya. Jin dan manusia, makhluk semuanya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, sahabatku ya. Sehingga dalam aktivitas apapun dirimu, kita, sahabatku, dimanapun berada, aktivitas apapun itu, bagaimana bisa menjadi nilai plus, nilai ibadah di mata Allah SWT. Tentunya sahabatku, dalam kondisi apapun, dimanapun, saat kita bekerja atau apapun itu, gunakanlah rasamu, sahabatku, keimananmu, meyakini bahwa yang terjadi atas apapun yang meliputi di situ, merasakan dan meyakini bahwa itu terjadi karena Tuhanmu, sahabatku, karena Allah SWT. Disitulah akan menumbuhkan nilai plus, nilai ibadah di mata Allah SWT. Meyakini atas semua yang terjadi. Pada hari ini saya sampai di sini mencari rumput bambu, meyakini, merasakan bahwa di situ yang terjadi atas kodrat dan iradatnya Allah, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sahabatku. Kita belajar meyakini di situ dan merasakan tiada lain, tiada bukan, Dialah yang Sang Maha Hidup, sahabatku, yang meliputi, yang menguasai semuanya. Dengan semilir angin, keluar masuknya nafas, siapa di situ yang meliputi, sahabatku. Kita harus belajar meyakini dimanapun berada itu, kondisi apapun. Itulah bentuk kita liya'budu. Hati masuk ke dalam latifah robbaniyahnya Allah, menerombol menjadi suatu nilai ibadah. Insya Allah kita belajar di situ, sahabat dia. Mari kita sama belajar untuk selalu istiqomah, sahabat dia. Alhamdulillah, sahabatku, di sini ada bunga bambu. Bunga bambu di bambu Japanis, apalagi di ranting-rantingnya ini, sahabatku. Butuh ribuan tahun, kata Bang Amir, untuk menumbuhkan bunga bambu di bambu ori. Apalagi bambu ori, belum pernah saya melihat ada bambu ori yang tumbuh bunganya. Bunga bambu Bang Amir butuh ribuan tahun, katanya. Inilah bentuk kepatuhan suatu makhluk, suatu rumput bambu. Dibuat berbunga atau dibuat apapun, dia tidak pernah protes. Dia hanya bisa menerima takdirnya yang diberikan kepada dia. Di depan ini bambu petung yang saya bilang tadi, sahabatku, yang termahal, karena ini tumbuh sehat. Seperti beda yang dengan di sana tadi, kali ini bambu yang petung yang sangat-sangat sehat, dan pertumbuhannya yang lurus dan besar. Kalau dari kami ini bambu termahal, sahabatku. Termahal karena dengan bentuknya yang lurus dan kuat, besar, sekitar 75 sampai 150, sahabatku. Harganya kalau ori hanya 30 sampai 50. Apalagi Jawa. Di situ ada bolong-bolongnya juga, sahabatku. Bolong kayaknya rusak alam. Bambu petung pertumbuhannya sangat subur ini, sahabatku. Kita cek-cek yang rumput bambu ori sebelah sini, sahabatku. Yang di situ tadi belum ada sesuatu yang keunikan. Siapa tahu di sini. Bu, nyun sewu. Itu ada ibunya petani untuk memupuk padi. Nyun sewu, Bu. Damel konten video. Niku, apa? Video keunikan bambu. Kita skip dulu, sahabatku. Kita ngobrol-ngobrol sama ibu dulu. Alhamdulillah, sahabatku, tadi sudah bincang-bincang sama ibu. Kita jelaskan maksud kita ke sini agar tidak ada fitnah, sahabatku ya. Kita hadir di sini sebagai tamu di kampung orang dan juga tamu di rumah bambu ini, sahabatku. Karena tidak menuntut kemungkinan ini adalah rumah dari saudara kita makhluk halus, sahabatku ya. Alhamdulillah di sini ada itu, sahabatku, sang naga bumi itu dengan ruas pendeknya sangat jumbo, sahabatku. Kalau kita bisa mengkaji ruas pendek seperti sering saya sampaikan, sahabatku, ruas pendek, rasa-rasa yang dekat selalu rapat. Nah, ruas pendek itu ruas yang merapat, sahabatku. Tinggal bagaimana hatimu, bisa nggak menjadikan ayat alam ini pembelajaran untuk diri kita agar ke depan lebih baik, sahabatku. Dalam hal apapun intinya di situ menjadi pembelajaran
iman takwa kita kepada Allah SWT. Seperti ruas pendek, ruas yang merapat. Rapatkan hatimu selalu, sahabatku, dimanapun berada itu. Rapatkan, sambungkan rasamu, zikirmu rapatkan hanya terhadap Sang Maha Hidup, terhadap Tuhanmu, terhadap Allah SWT. Disitulah akan menumbuhkan nilai plus, nilai ibadah terhadap Allah SWT, terhadap Tuhanmu. Karena itulah yang akan insya Allah menolong kita di hari kiamat nanti, sahabatku. Persaksianmu dimanapun kamu berada, roh jiwamu, kamu bersaksi untuk siapa, sahabatku? Menyatakan bahwa makhluk yang nyata, atau menyatakan bahwa yang zatnya Allah yang nyata? Kau gunakan untuk apa itu, sahabatku? Mari kita belajar untuk itu, sahabatku, untuk selalu istiqomah bahwa yang nyata dan hak adalah Sang Maha Hidup. Dialah zatnya Allah SWT. Dialah yang nyata, yang kekal, bukan makhluk-makhluk ini, seisi alam semesta ini, sahabatku. Dia akan musnah, lebur seperti juga pepohonan. Seluruh isi alam semesta ini semuanya akan lebur, musnah. Tapi yang kekal dan abadi hanyalah Dia, zatnya Allah SWT. Apapun hari ini, sahabatku, rezeki kita syukuri. Yang penting kita mengalir mengikuti apa yang sudah dikodrat dan iradatnya kan Allah kepada kita. Hari ini ke sini, besok kemana, nanti kemana, belum tentu sama. Itulah kehendaknya Allah. Kita tinggal menjalani, menerima, dan mensyukurinya. Semua berjalan dengan baik-baik saja, dengan penuh kebahagiaan. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabatku. Di sini ada bekas kendit yang sangat sempurna, sahabatku. Dan di sini dia sudah sempurna, akhirnya lepas, sahabatku. Wah, sayang banget ini. Di sini sempurna, melingkar sempurna, akhirnya patah. Ini kalau nggak patah masuk kendit sempurna ini, sahabatku. Seperti juga kendit ini, sahabatku. Kalau kita kupas sangat luar biasa filosofinya. Kendit itu adalah kendali diri, simbol kendali diri, kendit. Kalau orang Jawa, kendit itu adalah ikat perut saat kita para ibu-ibu yang habis melahirkan, diikat. Seperti dengan kendit, sahabatku, ikatlah dengan selalu terhadap tali-tali Allah SWT. Bil urwati wusta, tali Allah kita ikat setiap perjalanan kita dengan selalu sambung rasa zikir terhadap Allah. Maka dengan seperti itu akan terkendali diri nafsu kita. Kendit kendali diri akan terkendali, sahabatku. Tanpa itu mohal, tidak mungkin kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu tanpa adanya sambung rasa zikir terhadap Sang Maha Hidup. Keakun kamu akan selalu selamanya akan dikuasainya apabila kamu jauh dari Tuhanmu, jauh dari keimananmu, jauh dari rasamu terhadap Allah SWT. Intinya bukan siapa yang tahu, siapa yang benar, siapa yang berbicara, sahabatku. Tapi lihatlah, mari kita sama-sama belajar. Kita petik, kita ambil makna dari suara, arti dari suara itu. Jangan dilihat siapa yang ngomong, tapi lah kita belajar mengambil makna dan arti yang kita dengarkan. Kalau memang dari situ membawa manfaat untuk kita, untuk saya pribadi, jangankan anak kecil, akan menjadi pembelajaran bagi saya pribadi, sahabatku. Karena mendengarkan kebenaran tidak selalu ada, tidak selalu muncul tiap waktu. Tanpa kehendaknya Allah, kita tidak akan bisa mendengarkan tentang mengesahkan Allah, mendidik jiwa rohani kita menuju jalan kebenaran. Kita cek-cek, sahabatku, dari tadi muter-muter belum ada sesuatu yang istimewa, hanya ruas pendek aja tadi. Kita cek-cek lagi di sini.
Semoga ada rezeki sahabatku. Ya beginilah realitas seorang pencari bambu unik sahabatku. Tidak selalu mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya, yang penting mengalir aja lah. Allah yang menentukan. Tapi sangat menyenangkan sahabatku sambil olahraga di pinggir persawahan padi. Dan di depan ada panen gua tanaman jagung yang mungkin beberapa bulan ke depan, minggu ke depan akan panen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat menyenangkan sahabatku. Olahraga sambil mencari keunikan bambu Nusantara. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para petani sahabatku dengan semangatnya membajak sawah yang menjadi mata pencarian mereka di pedesaan. Belum ada sesuatu sahabatku, terus kita akhiri apapun hari ini karena Allah yang menentukan. Ya sahabatku, mungkin ada sesuatu ucapan kami tadi, penjelasan kami, keterangan kami yang kurang berkenan dan kurang pas menurut sahabatku semuanya, dan tidak benar apa yang saya sampaikan, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala sahabatku ya, dan sifatnya manusia tempatnya salah dan dosa. Maka dari itu maafkanlah saya pribadi Samsul Hadi apabila dalam berucap, berlaku, berkata atau apapun sahabatku ya kurang pas dan menyentuh, menyakiti hati sahabatku semuanya. Dari tulus hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua itu tidak ada unsur niat, semua itu semata muncul dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran di situ, ambil bahwa itu munculnya dari Allah, bukan dari saya. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah sebagian debu alam semesta ini sahabatku. Yang hak dan yang nyata adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bambu unik Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Sangat menyenangkan sahabatku, sejuk, damai, segalanya masih asri, belum ada polusi atau apapun sahabatku. Inilah hidup di desa, membuat hati bahagia, damai, mudahlah dalam mencari makanan. Banyak tumbuh-tumbuhan rumput liar di persawahan, mencari apapun itu mudah sahabatku. Untuk sayur-sayuran bisa mudah, rebung, kelor, jagung semuanya bisa mudah.
Alhamdulillahirabbil alamin.